Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, wa nashkuruhu makrunan bitahmid, wa nas'aluhu min fadlihil mazid. Ashhadu an la ilaha illallah al-ghaniyul hamid, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi jaa bil Qur'anil Majid. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ila yaumin la farqa bainal muluki wal abid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, ittaqullah la'allakum tuflihun, ittaqullah la'allakum turhamun, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jum'ah Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, hafidhakumullah fi tamamis sihhah wal afiyah. Yang pertama, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, taufik buat kita semua, sehingga kita sampai siang hari ini masih bisa bersama-sama hadir di majelis sholat Jum'ah dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah dengan segala syarat dan rukunnya. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan ini adalah ibadah yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudaraku, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, tema khutbah singkat ini adalah tentang Quranic forgiveness, al-afwu fi dawi al-Quran al-Karim. The power of forgiveness, kekuatan memaafkan. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini kita tidak selamanya dalam keadaan baik-baik saja dengan keluarga kita, mungkin dengan tetangga, dengan kolega, dengan teman-teman sejawat, bahkan di WA group mungkin. Karena apa? Ya itulah konsekuensi. Sebagai makhluk sosial, kadang-kadang ada tension, ada gesekan. Namun satu hal yang harus kita miliki, dan ini sangat istimewa dalam pandangan Quran, kita harus punya jiwa memaafkan. We have to forgive the others. Kita harus berusaha bisa memaafkan orang lain. Apa keutamaan memaafkan dalam pandangan Quran? Banyak. Yang pertama, bahwa sifat pemaaf adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak hal Al-Quran menyebutnya
sifat-sifat Allah yang mencerminkan sifat pemaaf adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, pemaaf. Ya, kata ghafara itu artinya menutupi luka. Karena ketika kita memaafkan, ya, itu sebenarnya luka kita malah sembuh, tertutup. Itu sebabnya dalam bahasa Arab maghfar itu artinya tansoplat, karena untuk menutupi luka. Allah juga disebut sebagai Al-Afu, Maha Pemaaf. Afa, ya'fu, ya, memaafkan. Bahkan juga Allah punya sifat At-Tawwab, menerima taubat, memaafkan para pendosa dari hamba-hambanya. Itu keutamaan pertama. Jadi kalau kita mau memaafkan, maka berarti kita sedang meneladani sifat Allah yang oleh para ulama juga dikatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Satu. Yang kedua, apa keutamaannya? Orang memaafkan ini adalah ciri orang yang bertakwa, seperti dalam surat Al-Maidah, wal 'afina 'anil nas. Di antara ciri orang bertakwa adalah mau memberi maaf kepada orang lain. Kenapa yang disebut itu memberi maaf bukan meminta maaf? Karena memberi maaf itu memang lebih berat, ya. Apalagi mungkin kita pernah disakiti. Kalau orang Jawa nyebutnya kecentok, ya. Tapi itulah ajaran Quran. Kalau kita ingin meraih nilai ketakwaan, maka salah satu hal yang harus kita lakukan, kita harus siap memberi maaf. Apalagi yang bersangkutan sudah mau minta maaf kepada kita. Yang ketiga, apa keutamaan memberi maaf itu ternyata secara psikologi luar biasa. Ini ada banyak riset yang bisa kita baca, bahwa memaafkan ini akan mengurangi penderitaan stres batin kita, ya. Jadi bahkan bisa meningkatkan kesehatan fisik karena pikiran kita menjadi lebih tenang. Jadi forgiveness, memaafkan itu berkontribusi pada kesehatan jantung, tidur lebih nyenyak, sistem imun juga lebih kuat. Perasaan damai setelah memaafkan juga akan mengurangi ketegangan otot dan ketegangan saraf kita. Memaafkan juga secara psikologi mengatasi depresi dan kecemasan. Orang yang mudah tersinggung atau sulit memaafkan cenderung mengalami depresi, rasa putus asa, dan kecemasan yang lebih tinggi. Maka memaafkan akan membantu membangun sikap positif, menurunkan rasa bersalah, dan bahkan meningkatkan harga diri karena dia mau memaafkan. Memaafkan juga bisa menurunkan hormon stres yang dalam ilmu kesehatan disebut dengan hormon kortisol, ya, dan membantu tubuh serta otak untuk lebih relaksasi. Maka riset-riset terbaru seperti yang baru saja pengalaman kami menguji disertasi tentang Quranic forgiveness, itu ternyata menjadi salah satu terapi dalam mengatasi anak bermasalah dan bisa merubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Maka ini saya kira menarik dan penting bisa kita coba dalam keluarga. Kalau kita punya anak, sebagai orang tua, jangan pelihara dendam kita kepada anak supaya dia berubah. Jangan, justru kita maafkan. Kalau mungkin ada kesalahan, ada hal yang menyakitkan kita sebagai orang tua,
Jangan pernah kita pendam yang membuat kita semakin sakit hati. Begitu juga mungkin hubungan antar suami istri. Istri kita mungkin pernah menyakiti, jangan dipendam, beri maaf. Begitu juga dengan tetangga dan lain-lain. Terakhir, khatib ingin menyampaikan satu pesan menarik ya, bahwa memaafkan sesungguhnya bukan berarti yang salah menjadi benar, tetapi itu adalah keputusan. Jadi memaafkan adalah keputusan untuk tidak menjadikan luka masa lalu sebagai beban masa depan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Ittaqullah la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa walidina wa li jami'i asatidina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa talabatina wa jama'atina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan penyayang. Ya Allah, ya Tawwab, ya Ghafur, Tuhan yang membukakan pintu taubat dan ampunan. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih dan penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tawwab, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pemaaf dan pemberi ampun, limpahkanlah sifat pemaafan-Mu pada kami ya Allah, sehingga kami juga bisa saling memaafkan antara saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah sifat-sifat keburukan dalam hati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mudah untuk memaafkan orang lain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.